Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agitsnia Aulia Putri dari program studi Hukum Tata Negara Siasah semester 3 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 121303006. Dibuatnya video ini sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Profesor Dr. Izam Fautanu MAG serta Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Pembahasan pertama pada pertemuan kedua yaitu berbicara mengenai hakikat ilmu. Hakikat dari ilmu yang dapat diartikan sebagai pengetahuan adalah apa yang kita ketahui dengan panca indera. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis atau berdasarkan kajian filsafat ilmu dengan memenuhi 3 indikator, yaitu indikator ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pembahasan selanjutnya pada pertemuan ketiga berbicara mengenai hukum tata negara. Secara istilah, dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law. Dalam bahasa Prancis disebut droit constitutionnel dan dalam bahasa Belanda disebut dengan staatsrecht. Hukum tata negara sendiri memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal atau vertikal, atau bisa dimaksud dengan hubungan antara warga negara dengan negaranya atau dengan pemerintah, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Hukum tata negara menurut para ahli salah satunya adalah menurut Kusuma Pujo Sewojo bahwa hukum tata negara itu adalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan hierarki. Hukum tata negara berisikan bisa diasumsikan sebagai perangkat, aturan, negara, dan hak asasi. Ruang lingkup dari hukum tata negara itu sendiri adalah organisasi negara, berisikan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan lain sebagainya. Struktur pejabat negara, pembagian kekuasaan dan hubungannya, atau trias politika, sumber-sumber hukum tata negara, hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Peraturan perundang-undangan tertulis, wujudnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perjanjian, nilai-nilai konstitusi atau hukum adat, jurisprudensi peradilan, ketetapan hukum atau mengambil fatwa dari yang sebelumnya. Constitutional Convention atau biasa ketatanegaraan, doktrin hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya pada pertemuan keempat membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan bentuk susunan negara terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah negara kesatuan atau unitary state dan negara bagian atau federal state. Karakteristik dari negara kesatuan atau unitary state adalah vertical management model. Negara yang menganutnya adalah Inggris dan Jepang seperti kerajaan atau kekaisaran. Yang kedua adalah central representative model. Negara yang menganutnya adalah Swedia, Spanyol, dan Denmark. Pusat pemerintahannya seperti terpusat. Yang ketiga adalah unification model. Negara yang menganutnya adalah Belanda. Dan yang keempat adalah mixed model yang menganutnya adalah Prancis. Karakteristik negara yang menganut sistem kesatuan atau unitary state adalah memiliki karakter satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan tingkat pusat, satu kewarganegaraan, susunan pemerintahan lokal merupakan subdivisi pusat dan dominasi pusat. Yang kedua adalah negara bagian atau federal state, memiliki karakter satu wilayah negara terbagi atas negara bagian, contohnya adalah Amerika Serikat. Karakter lainnya juga hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinasi atau kooperatif, yang artinya kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama. Pada pertemuan kelima membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Ada 4 bagian bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan autokrasi.
yaitu kekuasaan dikelola oleh satu orang yang memiliki kendali yang besar dalam pemerintahan, serta yang dianggap memiliki peran utama dalam negara, baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, maupun militer. Bentuk yang kedua adalah bentuk oligarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, bentuk monarki, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, kaisar, atau turun-temurun yang diwariskan. Dan yang keempat adalah bentuk negara republik, kekuasaan dipegang oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Yang menjadi berbeda dari keempat bentuk negara, bentuk sistem pemerintahan itu adalah dari kondisi politiknya. Selanjutnya, sistem pemerintahan menurut Mahfud MD adalah hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah presidensil, bahwa kepala negara menjadi kepala pemerintahan juga, atau eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Selanjutnya adalah menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua, sistem pemerintahan yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Di sini kepala negara tidak berkedudukan sebagai kelola pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Juga pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Kedudukan eksekutif atau kabinet ini lebih rendah dan tergantung kepada parlemen. Selanjutnya, pertemuan ke-6 membahas mengenai autokrasi modern. Autokrasi modern adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Negara autokrasi modern disebut dengan negara sistem satu partai atau partai tunggal. Negara autokrasi modern bertujuan untuk menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Auto berarti sendiri, sedangkan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi negara autokrasi dalam artian yang murni adalah negara di mana pemerintah negara hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang. Karakter autokrasi modern adalah sistem satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin. Organisme yang dianggap sebagai satu kekuasaan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan, yang mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa atau didominasi oleh para penguasa, dan eksklusif dominan. Contohnya fasisme di Italia, Nazi, dan komunisme Uni Soviet. Selanjutnya adalah demokrasi modern. Sistem ini bisa dikatakan kebalikan dari sistem autokrasi, yaitu di mana sistem pemerintahannya menganut sistem multipartai sehingga memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan negaranya, juga sebagai sebuah konstitusi yang menjamin hak dasar individu juga dalam berpolitik serta berkebebasan dalam memilih. Indikator demokrasi modern yaitu sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada para individu, rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh, serta undang-undang lebih dominan. Contohnya, sistem demokrasi modern ini digunakan di Indonesia. Dan yang terakhir, pertemuan ke-7, yaitu membahas mengenai pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Bahwasanya pembatasan kekuasaan itu sangatlah beragam yang ditujukan bagaimana negara tersebut menganut sistem kekuasaannya, dimulai dari teori trias politika, kekuasaan negara secara langsung maupun menurut beberapa tokoh terkemuka, dimulai dari John Locke dan lain-lain. Setiap ahli memiliki kesamaan atau perbedaan dengan ciri khasnya masing-masing yang tentu saja berbeda dalam mengatur sebuah negara, akan tapi memiliki kesamaan untuk memajukan negara yang menganut sistem kekuasaannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.